Prabowo presiden dan Gibran wakil presiden itu, kalau itu terjadi ya ada kemungkinan Kaisang juga dipasang di Solo untuk menggantikan abangnya ya, bagi Jokowi itu sendiri ya. Kalau ke depan setelah selesai menjadi presiden, lalu dia masih ingin berpolitik-politik ria lah, katakanlah begitu ya, ya kemungkinan kalau tidak ada tempat di PDIP, bisa saja dia akan ikut Kaisang juga, bisa, atau Oke. memilih partai-partai politik lain. Presiden untuk mempertahankan semacam dinastinya di Solo itu ada saja. Tribunnews on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nila Irda. Yang terbaru Tribuners dalam dunia perpolitikan tanah air, nama dari putra Presiden Joko Widodo ini Mas Kaisang baru saja bergabung untuk menjadi kader dari PSI. Untuk membahas hal ini, hari ini saya sudah tersambung dengan pengamat politik, ada Bang Jerry Sumampo di sebelah sana. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Bang Jerry, apa kabar? Selamat datang kembali di On Focus. Ya, terima kasih Mbak Nila, kabar baik, salam sehat. Ketemu lagi nih. Ini kita ketemu Betul, terus ya, karena banyak isu-isu menarik ya. betul sekali Bang Jadi. Semoga banyak kesempatan kemudian kita bisa berbincang, termasuk yang saat Ya, ini ya. saya tanyakan Hmm. pada Bang Jerry ini, Mas Kaisang baru saja bergabung dengan PSI. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Jerry sebagai pengamat politik melihat strategi atau langkah politik yang diambil oleh Kaisang ini seperti apa, Bang? Iya, saya kira ini tanda-tandanya kan sudah kelihatan sejak lama ya. Mhm. Beberapa bulan terakhir kan memang baliho-baliho Kaisang itu sudah terpasang di beberapa tempat, dan ada nama PSI di sana ya. Jadi saya kira memang tinggal menunggu waktu aja Kaisang itu akan secara resmi bergabung ke PSI, dan kemudian itu yang terjadi hari Sabtu kemarin ya, Mhm. tanggal 23 September. Secara resmi PSI itu membawa kartu anggota dari Kaisang sebagai anggota PSI ya, bergabung menjadi anggota PSI. Nah, tentu gini, bergabungnya Kaisang menjadi salah satu kader atau salah satu anggota PSI menjadi menarik, karena memang posisi Kaisang sebagai anak ya, salah satu anak dari Presiden Republik Indonesia sekarang, Insinyur Joko Widodo. Dan kita tahu memang keluarga Presiden ini, eh, saya kira hampir semua ya, Mhm. itu selalu menjadi magnet yang menarik dan ramai diperbincangkan kalau melakukan sesuatu, atau kalau dia menjadi anggota dari sebuah organisasi atau sebuah partai politik ya. Dulu Gibran juga begitu gitu ya. Dan kemudian sekarang Kaisang. Bahkan dulu juga ketika anak mantu presiden yang sekarang wali kota Medan itu bergabung di partai politik, kan menjadi ramai diperbincangkan ya, karena istrinya adalah anak Presiden Jokowi yang perempuan. Jadi memang keluarga Presiden Jokowi ini menjadi fenomena ya dalam perpolitikan eh, kita di Indonesia ini. Dan karena itu menurut saya Kaisang ketika bergabung menjadi anggota PSI itu memang menjadi ramai untuk dibicarakan Mhm. gitu. Mhm. Ini yang kemudian menjadi sorotan Bang Jerry ini adalah ketika Mas Gibran begitu kan ada di PDIP, kemudian Iya, Jokowi sendiri iya, sudah menjadi kader PDIP. Lalu yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Jerry juga adalah Mas Bobi ini suami dari Mbak Kahiyang begitu ya, iya. putri dari Presiden Jokowi yang juga kemudian bergabung dengan PDIP. Lantas langkah yang diambil oleh Kaisang ini satu-satunya yang berbeda Bang Jerry ya, kemudian bergabungnya dengan PSI. Apakah ini kemudian bisa dianggap kalau dari sisi Anda sebagai pengamat begitu ya, termasuk ini mencederai begitu kan kedekatan Presiden Jokowi dan juga PDI Perjuangan atau seperti apa justru? Iya, sebetulnya kan tinggal mau lihat dari perspektif mana ya. Hmm. Kalau saya menilai ya, memang Presiden Jokowi ini orangnya terbuka ya, dan dia saya kira
memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih memilih pilihan politik yang bisa saja berbeda dari pilihan politiknya sendiri, gitu ya. Nah, sehingga eh, saya kira apa ya, situasi dan pandangan seperti ini semua tahu ya, dan karena itu mungkin tidak akan ada soal yang cukup pelik ya Hmm. dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP-nya atau bahkan dengan Ibu Mega. Nah, karena dari sisi eh, dari sisi itu ya, artinya memang Jokowi ini terbuka dan memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pilihan politik masing-masing. Dan kebetulan mungkin Kaisang ya ketika dia mau terjun ke politik, dia memilih menjadi anggota PSI berbeda dengan Gibran. Dan setahu saya, Kaisang sendiri kan tidak pernah menjadi anggota PDIP, gitu ya. Mhm. Kalau tidak salah ya, tidak pernah menjadi anggota PDIP. Jadi pilihan ini oleh Presiden sendiri mengatakan dia nggak bisa menghalangi ya. Betul. Dan itu menunjukkan memang keterbukaannya. Nah, bagaimana dengan relasinya dengan PDIP dan mungkin dengan Ibu Mega, gitu ya. Nah, mungkin posisi Kaisang dalam konteks ini berbeda dengan Gibran. Kalau Gibran memang ketika menjadi kepala daerah, menjadi wali kota Solo, itu kan sudah menjadi anggota PDIP. Mhm. Ya, sehingga mungkin berbeda kalau kasus itu terjadi kepada Gibran. Meskipun di setiap partai politik termasuk PDIP, seseorang itu pindah-pindah partai juga sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Ya, Mhm. tinggal tinggal aturan partai yang akan menentukan kan, yang akan menentukan yang bersangkutan. Di beberapa kasus partai kemudian memecat dan mengeluarkan. Ya. Tapi eh, dalam kasus Kaisang ini dia kan seorang yang sudah dewasa, yang punya pilihan politiknya sendiri. Dan pilihan politiknya itu bisa berbeda dari pilihan politik abangnya atau kakaknya, atau pilihan politik bapaknya atau ibunya. Mhm. Jadi eh, agak apa ya, saya melihat sih semestinya tidak akan ada sesuatu yang cukup mengganggu ya antara relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP atau dengan Ibu Mega sendiri gitu. Mhm. Kalau saya melihatnya begitu ya, apalagi eh, apa namanya, eh, Presiden Jokowi kan sudah menyatakan secara terbuka dia nggak bisa melarang gitu ya, dan Kaisang sendiri kan tanda-tandanya sejak awal sudah ke arah sana gitu ya. Jadi Betul. semestinya semua sudah cukup siap untuk menerima situasi atau kenyataan seperti ini, gitu. Mhm. Ini kalau dari, keluarga Presiden Joko Widodo sendiri begitu ya, Bang Jerry, kemudian sudah cukup lama begitulah bergabung dengan PDI Perjuangan. Kalau dilihat dari sisi etikanya, ini kalau dari, aturan yang berlaku kan memang Kaisang udah bukan keluarga inti begitu ya dari Presiden Jokowi yang mana yang Betul, jelas. karena dia sudah berkeluarga sendiri. Mhm. Itu juga Betul. betul. Tapi kalau secara etika politik ini Abang melihatnya seperti apa? Apakah itu juga hal yang wajar atau ya seyogyanya memang ya harusnya ada di PDIP begitu? Iya, kalau soal pilihan politik itu kan memang nggak bisa ditentukan berdasarkan garis keluarga ya, Mmm. gitu ya. Karena ya sudah biasa dalam tradisi atau dalam politik Indonesia itu kakak beradik ya, itu bisa berbeda partai politik atau bahkan ibu dan bapak gitu ya, atau orang tua dan anak itu memang berbeda partai politiknya. Saya kira biasa saja itu ya, tidak ada hal yang secara substansial dilanggar di sana kalau Mhm. ada perbedaan pilihan politik antara orang tua dan anak ya, khususnya mungkin dalam kasus
Presiden Jokowi dengan Kaisang ya. Jadi ya bagi saya tidak ada yang dilanggar. Memang eh, apa partai bisa punya aturan, ya. Partai bisa punya aturan. Nah, tetapi tentu aturan-aturan itu juga harus mempertimbangkan kebebasan masing-masing individu atau independensi masing-masing individu dalam hal memilih pilihan politiknya sendiri. Hmm. Apalagi kalau kita letakkan dalam konsepsi hak asasi manusia, itu hak memilih dan dipilih itu kan adalah hak asasi ya, yang melekat kepada individu dan dia tidak boleh dia tidak terkait dengan individu yang lain. Artinya apa? Setiap individu yang sudah dewasa punya kebebasan untuk menentukan sebebas-bebasnya dia mau memilih pilihan politik apa, Hmm. kan gitu. Jadi nggak ada hal yang secara prinsipil dilarang ya dalam hal ini, kecuali mungkin aturan partai ya. Kita memang tahu PDIP itu di beberapa kasus melakukan pemecatan ya atau pemberhentian terhadap kadernya, di mana keluarga inti ya. Hmm. Kita tahu dalam kasus Maluku ya, Gubernur Maluku yang kader PDIP, yang anggota PDIP, kemudian diberhentikan sebagai ketua DPD PDIP Provinsi Maluku karena istrinya menjadi calon anggota legislatif dari partai yang berbeda. Nah, tapi dalam kasus Kaisang ini kan sedikit berbeda ya, karena dia sudah bukan bagian dari keluarga inti. Ya, dan artinya dia sudah punya keluarga sendiri. Ini juga memperlihatkan dia sudah terpisah secara secara eh, keluarga inti ya Hmm. dengan Presiden Jokowi. Meskipun memang statusnya masih sebagai salah satu anak dari Presiden Jokowi ya. Gitu. Jadi bagi saya nggak ada hal yang secara prinsipil dilanggar dengan bergabungnya Kaisang ke PSI sekarang ini. Hmm. Nah, tinggal memang kasus ini oleh partai bisa disikapi oleh PDIP khususnya ya, bisa disikapi apa saja. Kalau bagi partai seperti PDIP ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar ketentuan dan aturan partai, tentu sah-sah saja kalau kemudian aturan partai itu diberlakukan dengan segala risiko dan sanksinya, gitu ya. Tentu mungkin bagi Presiden Jokowi dan Gibran ya yang sekarang atau bahkan mungkin Bobi ya Hmm. yang sekarang memang menjadi kader dan anggota PDIP. Jadi bisa saja kalau partai mau memberi sanksi bisa saja. Ini kan tergantung pertimbangan-pertimbangan partai sendiri Hmm. sesuai dengan aturan yang berlaku di internal partai. Tapi secara umum menurut saya prinsipnya boleh-boleh saja. Hmm. Secara umum prinsipnya boleh-boleh saja karena dalam aturan juga ya ini tadi ya Bang Jerry ya ini Ya kalau tergantung kita hak bicara hak etika juga asasi. sebetulnya nggak ada norma yang secara prinsip dilarang ya. Hmm. Yang dilanggar ya, karena memang tidak ada larangan. Hmm. Oke, baik. Bang, ini kan, meski sedianya tidak ada larangan, tidak ada yang dilanggar, tapi kan kemudian ini bikin heboh di mana-mana begitu kan. Meskipun ya karena kita tahu terkadang kehebohannya ada karena Kaisang adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo, yang tadi Abang juga sempat mengatakan tersorot dan lain sebagainya. Ada beberapa statement yang juga kemudian muncul begitu, Bang Jerry, termasuk antaranya adalah isu yang mengatakan bahwa mungkin ini jadi salah satu pertanda bahwa keluarga Presiden Jokowi kurang nyaman begitu dengan PDI Perjuangan. Bang Jerry sendiri melihat beberapa pro kontra yang kemudian muncul di masyarakat, termasuk soal ketidaknyamanan keluarga Presiden dengan PDIP seperti apa, Bang? Ya bisa saja analisis atau sinyalemen seperti itu gitu ya. Hmm. Tetapi kan eh, eh, apa ya? Memang kan Pak Presiden Jokowi juga bukan eh, sebetulnya bukan soal nyaman atau tidak nyaman ya. Kalau menurut saya sejauh ini atau sampai sekarang ini saya masih melihat bahwa Pak Presiden Jokowi sangat menghormati dan menghargai PDIP sebagai partai
sebagai partainya ya, atau partai yang selama ini dalam 2 periode mengusung dia menjadi presiden ya, bahkan sebelumnya juga menjadi gubernur DKI dan sebelumnya menjadi wali kota Solo gitu. Jadi saya kira penghormatannya terhadap partai itu tidak berkurang. Nah, tapi di sisi lain dia juga punya posisi yang ada dalam posisi yang tidak bisa melarang anak-anaknya atau Kaisang itu untuk ikut dalam pilihan politiknya Hmm. atau menjadi anggota PDIP gitu. Jadi eh, kebebasan untuk memberi kebebasan kepada anak seperti Kaisang untuk memilih pilihan politiknya sendiri, saya kira harus kita pisahkan dari penghormatan dan penghargaan Presiden Jokowi terhadap PDIP sebagai partainya. Itu dua hal yang berbeda dan tidak mesti sama, tidak mesti sama. Nah, bagaimana dialektika di internal keluarga itu kan soal lain, ya. Itu soal lain. Memang ada dimensi yang tadi saya bilang, keluarga Presiden Jokowi ini kan memang fenomenal, atau Presiden Hmm. Jokowinya sendiri fenomenal, karena itu siapa saja yang terkait dengan dia, itu juga akan mendapatkan positioning di publik yang cukup strategis dan signifikan. Dan itu yang mungkin juga menjadi salah satu titik singgung ya dengan PDIP, karena sudah pasti kehadiran Presiden Jokowi dengan keluarganya itu punya nilai plus ya, punya nilai plus bagi partai seperti PDIP. Dan saya kira bergabungnya Kaisang ke PSI juga dengan sendirinya memberi nilai plus atau nilai positif bagi PSI dalam konteks popularitas dan elektabilitasnya. Hmm. Nah, kita belum tahu sejauh mana seberapa besar pengaruh popularitas dan elektoralnya ya terhadap PSI. Ini harus dihitung oleh teman-teman yang bergerak di lembaga survei. Tetapi dalam pengalaman-pengalaman kita selama ini, efek elektoralnya selalu ada. Hmm. Dan saya kira pilihan PSI juga menerima Kaisang itu dalam kerangka itu gitu ya, karena dia mendapat keuntungan elektoral sudah pasti, dan itu yang sekarang dibutuhkan menjelang atau dalam tahapan-tahapan sekarang ini, pemilu 2024 itu sedang berlangsung. Nah, jadi saya melihat eh, apa ya, eh, situasinya situasinya begitu ya. Jadi Hmm. tidak dalam konteks nyaman atau tidak nyaman, ya, tapi sebetulnya dalam konteks bagaimana hak itu didudukan dan ditempatkan sebagaimana mestinya, gitu ya. Tadi saya bilang ini bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk tetap demokratis bahkan di keluarganya sendiri. Hmm. Dan saya kira ini juga baik dalam konteks demokrasi kita, gitu ya. Dalam konteks demokrasi kita, keterbukaan untuk memberi keterbukaan dan kebebasan di internal kelompok kita gitu ya, atau di kelompok di unit sosial yang paling kecil, itu juga sesuatu yang baik ya dalam rangka mendorong hal-hal yang positif dan baik bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi kita. Hmm. Jadi tentu bagi Kaisang sendiri ada resikonya gitu ya, karena jadi 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 nggak boleh juga kita memikirkan bahwa ini semata-mata positif bagi Kaisang. Bisa juga ada hal negatif bagi Kaisang atau bagi PSI-nya. Hmm. Kan gitu gitu ya. Jadi kalkulasinya tidak boleh satu sisi saja. Gitu. Tapi bisa juga ada sisi negatifnya. Nanti kita lihat gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi saya kira eh, apa ya? Kalau menurut saya begitu posisinya ya. Hmm. Bagi eh, Presiden Jokowi mungkin jauh lebih penting mendorong nilai-nilai demokrasi yang baik ya, penghargaan terhadap terhadap hak untuk menentukan dengan bebas dan mandiri pilihan politik anaknya dalam rangka memberi pesan ya terhadap proses-proses kita berdemokrasi gitu ya. Dan ini mungkin menjadi sesuatu yang
eh, apa yang menarik ya, karena positioning Presiden Jokowi dan keluarganya yang memang selalu mendapatkan percakapan yang ramai ya di publik politik Indonesia. Mhm. Oke, Bang Jerry, bisa dilihat dari sisi positifnya, tapi juga kemungkinan masih akan ada sisi negatif. Tadi Abang sempat singgung Ya, seperti itu. bisa saja, Kira-kira bisa saja. kira-kira kalau memang Kaisang ini tidak hanya akan memberikan efek elektoral yang positif pada PSI, efek negatif yang kemungkinan bisa terjadi itu contohnya seperti apa, Bang? Apa maksudnya tadi? Saya kurang dengar. Mhm. Tadi Abang sempat menyinggung bahwa ya kita bisa melihat Kaisang dari sisi bisa memberi dampak elektoral yang positif begitu kan untuk PSI sendiri. Namun tadi juga Abang menyinggung ya bisa saja nanti seiring berjalannya waktu ada hal negatif yang juga kemudian bisa berdampak akibat adanya Kaisang di PSI ini. Seperti apa misalnya Bang hal-hal negatif itu? Iya, yang negatif begini, kalau memang publik merasa bahwa Presiden Jokowi ini memang harus PDIP, Hmm, sehingga ketika Kaisang berpindah ke PSI, ada sentimen negatif di sana. Itu ya bisa jadi justru ini menjadi semacam trigger ya, untuk orang menjadi tidak suka dengan Kaisang gitu ya misalnya, dan hmm, itu implikasinya juga kepada PSI. Kan bisa begitu tuh, di satu betul. sisi bisa begitu. Gitu ya. Kalau memang opini publik itu mengidentifikasikan antara Jokowi atau keluarga Jokowi dengan PDIP, gitu ya, dalam rangka mungkin relasi juga dengan Ibu Mega, gitu ya, atau dalam kerangka relasi dengan Ibu Mega, gitu ya. Jadi kalau opini seperti ini kuat, bisa saja ini ada efek negatif bagi Kaisangnya sendiri atau bagi Presiden Jokowi sendiri dan keluarganya dengan PSI-nya sendiri, kan Hmm, gitu. hmm, Bisa bisa begitu gitu. Kita belum tahu ya. Meskipun mungkin opini yang sekarang terbangun itu lebih banyak yang positif ya, lebih banyak yang positif. Karena kan begini, Kaisang itu secara personal sebetulnya memang punya modal yang cukup untuk menjadi politisi. Nah, tapi dia selama ini kan belum menentukan pilihan politiknya kemana dia akan berlabuh kan gitu ya. betul. Nah, kenapa? Karena dia punya tiga hal yang dimiliki oleh seorang politisi ya. Jadi politisi itu akan apa? Ya dia akan berhasil lah, katakanlah begitu ya. Kalau dia punya kemungkinan besar berhasil, kalau dia punya tiga modal. Yang pertama popularitas, Hmm, gitu ya. Dia secara personal Kaisang ini juga populer, dikenal publik ya. Dan posisinya sebagai anak Presiden Jokowi itu juga menolong popularitasnya atau membuat popularitasnya itu menjadi makin baik, makin tinggi gitu ya. Nah, yang kedua, dia punya modal ya. Secara personal dia sekarang meskipun muda, dia seorang pengusaha. hmm, Ya, seorang yang eh, apa sudah mandiri lah ya. Sudah mandiri secara ekonomi, secara finansial, sehingga ini sebagai modal yang cukup untuk terjun di bidang politik. Lalu yang ketiga adalah jejaring ya. Nah, dia mungkin masih punya keterbatasan berjejaring. Ya, tetapi dengan dua modal awal ini, dia bisa membangun jaringan itu secara lebih mudah. Misalnya, eh, ya bergabungnya dia ke PSI, bagi PSI itu diharapkan gitu ya, dan bagi dia mungkin ini juga bagian dari upaya upaya dia untuk membuat secara personal dia punya eh, punya kapasitas yang cukup untuk masuk dan terjun di bidang politik. Ya, dia hmm, berjejaring sekarang dengan partai politik ya, langsung menjadi anggota PSI sambil membangun mungkin jaringan-jaringan politik lain. Ya. Dan saya kira di faktor yang ketiga dia mendapatkan keuntungan juga dari posisi Pak Presiden Jokowi sebagai presiden yang saya kira punya jaringan politik yang luas ya, sehingga eh, dengan eh, semua kepentingan politik dia bisa masuk di sana, hmm, dan kita eh, maksud saya anak-anaknya seperti Kaisang juga sebetulnya bisa mengakses jaringan politik itu meskipun tidak secara langsung di-endorse oleh bapaknya atau oleh Presiden hmm, Jokowi. Jadi eh, ini situasinya ya. Tapi kan
semua ini kan diserahkan kepada publik lagi, gitu ya, publik lagi. Kalau memang ada publik melihat mengidentikan ya figur keluarga Presiden Jokowi itu dengan dengan PDIP, mungkin sentimennya akan lebih negatif kepada Kaisang dan dan PSI. Hmm. Dan itu bisa gitu, itu bisa. Eh, dalam dalam politik kita kan banyak juga kejadian-kejadian seperti itu gitu ya. Sehingga itu yang tadi saya bilang. Perspektifnya itu tidak boleh semata-mata satu sisi saja. Hmm. Ya, kemungkinan ada dua sisi dan itu akan menjadi resiko dan eh, akibat yang akan diterima ya atau dialami oleh Kaisang sendiri atau oleh PSI sebagai partainya. Hmm. Oke, Mbak Jerry, ini melihat strategi politik begitu ya, bisa saya katakan oleh Kaisang. Kira-kira yang memang akan dituju oleh Kaisang ini arahnya atau potensinya bisa kemana, Bang? Pilkada ataupun pilkada daerah mana yang kemungkinan besar bisa menjadi daerah yang berpeluang untuk Kaisang? Karena kemarin muncul Depok begitu ya, Bang. Kemudian muncul juga akan menggantikan Mas Gibran di Solo. Seperti apa Mbak Jerry melihatnya? Iya, kalau sudah masuk ke politik itu kemungkinan-kemungkinan ke depan selalu terbuka ya, Hmm. apalagi dengan potensi dan kapasitas yang dia miliki. Ya memang beberapa waktu yang lalu sudah ada wacana Kaisang itu akan dipasang ya sebagai salah satu calon di Pilkada Kota Depok ya akan berlangsung tahun depan. Nah itu bisa saja gitu ya, bisa saja. Dan saya kira sejauh ini positioningnya juga cukup baik ya di Depok itu. Saya kira posisinya cukup baik. Nah, termasuk saya kira kemungkinan untuk menggantikan abangnya Gibran sebagai wali kota Solo, kalau kemudian ya eh, paket yang banyak disebut-sebut sekarang ini untuk memasangkan Gibran dengan Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden, gitu ya. Prabowo presiden dan Gibran wakil presiden itu, eh, kalau itu terjadi ya ada kemungkinan Kaisang juga eh, apa di dipasang di Solo untuk menggantikan abangnya ya. Karena kan Hmm. bagi keluarga Jokowi, Solo itu memang penting ya sebagai tempat asal ya dan tempat di mana awal karir politik Pak Jokowi itu dimulai. Jadi kemungkinan ke arah itu memang terbuka ya, apalagi ketika sekarang dia terjun menjadi politisi di PSI. Jadi bisa-bisa saja gitu. Dan itu tadi ya, karena dia punya modal yang cukup ya. Tiga hal tadi kan dia punya ya. Sehingga eh, orang dengan kapasitas seperti ini memang akan mudah dipasang di mana-mana. Akan mudah dipasang di mana-mana. Ya mau di Depok, mau di Solo gitu ya. Atau mungkin juga di tempat-tempat lain ya, di mana Hmm. ada kemungkinan dan peluang untuk melakukan itu. Gitu. Jadi kemungkinan itu bisa gitu ya. Dan sebetulnya Mbak eh, apa namanya mungkin juga ya gitu ya. Mungkin juga kita nggak tahu ya, tapi bisa saja ini bagian dari eh, semacam uji coba ya atau test case Hmm. kecil ya dari Pak Presiden Jokowi untuk mendorong ya. Kan gini, Gibran itu sudah diwacanakan menjadi salah satu calon wakil presiden dari Prabowo. Atau bisa juga bukan Prabowo, bisa juga Mas Ganjar. Bisa jadi kan kita belum tahu ya. Hmm. Karena politik Indonesia ini gampang sekali berubah. Nah, tetapi ini kan akan ada dinamika-dinamika politik lain ya. Mungkin akan ada resistensi dari partai ya atau dari masyarakat pada umumnya gitu ya. eh, ini bisa jadi menjadi semacam test case kecilnya Pak Presiden Jokowi untuk
positioning Gibran itu yang sekarang sedang digadang-gadang untuk menjadi atau namanya muncul sebagai salah satu cawapres. Kita belum tahu Mhm. ya, apakah dengan Prabowo atau dengan Ganjar atau dengan yang lain ya, karena kita belum mendapatkan calon presiden yang pasti kan. Ini baru nama-nama muncul 3 nama gitu ya. Gitu. Jadi eh, menurut saya begitu tuh. Mhm. Oke, menurut, Bang Jerry bisa menjadi layer kedua lah ketika nantinya Gibran kemungkinan besar dia akan naik begitu, untuk menjadi cawapres apabila memang hal ini benar-benar bisa terjadi. Sebelum saya Ya, akan karena membahas memang kan kan mhm, begini. Bagi saya ya, tadi saya sudah bilang kota Solo itu penting bagi keluarga Jokowi karena itu ya mungkin keinginan Pak Presiden untuk mempertahankan semacam dinastinya di Solo itu ada saja, gitu ya. mmm, Itu ada saja, gitu ya. Itu sesuatu yang eh, apa ya sesuatu yang mungkin juga penting dalam konteks apa politik politik sekarang ini atau dalam konteks politik Pak Presiden Jokowi sendiri ya mhm, perhitungan-perhitungan politiknya meskipun yang kita sesalkan sebetulnya itu adalah kalau kan kita selalu gini, salah satu agenda reformasi yang penting itu kan nepotisme ya. Nah, sebetulnya fenomena Kaisang diberi kebebasan untuk memilih dan masuk ke PSI itu salah satu sinyal baik ya. Nah, tetapi kalau kemudian diplot ya atau dibayangkan atau dipikirkan untuk meneruskan dinasti, ini yang bagi sebagian kalangan ya pegiat demokrasi seperti kami ini memang rasa-rasanya juga kurang elok ya, meskipun realitas politik sekarang ini seringkali sulit kita bantah ya, tapi kita butuh orang-orang yang punya kebesaran jiwa untuk melihat bahwa proses demokrasi ini harus didorong lebih terbuka dan memberi kesempatan kepada seluas mungkin orang untuk berkompetisi mmm, menduduki jabatan-jabatan politik yang tersedia ya atau jabatan-jabatan publik yang tersedia gitu ya. Tidak boleh juga kita kerangkeng ya atau kita fokuskan atau kita arahkan hanya untuk satu kelompok atau keluarga tertentu. Kan komitmen reformasi begitu ya. Karena itu mmm, meskipun peluang-peluang politik itu sangat terbuka ya, saya juga harus realistis ya, tapi mungkin hal-hal seperti itu juga harus kita kita kritisi dan kita batasi ya, karena itu akan membuat arah perjuangan reformasi dan arah reformasi itu sendiri menjadi tidak mulus gitu ya, karena mmm, kita itu substansi-substansi yang sejak dulu sebetulnya kan kita tidak inginkan atau kita kritik di masa pemerintahan yang lama gitu ya. Salah satu buah dan salah satu spirit reformasi itu kan supaya kita tidak nepotisme dan saya kira salah satu prinsip negara demokrasi modern, negara demokrasi adalah itu ya. Semua orang punya kesempatan dan ruang terhadap itu tuh harus dibuka gitu ya. Harus dibuka dan saya kira pemimpin yang baik itu juga harus membuka ruang-ruang itu untuk diikuti ya oleh semakin banyak orang. Dia tidak menutup ruang itu hanya untuk kelompok dan keluarganya sendiri. mhm. Oke, bisa berpeluang kemudian bisa terjadi dinasti atau keinginan Presiden Jokowi untuk, masih tetap wilayah Solo yang menjadi tempat tinggalnya ini bisa ini berarti ya dipimpin oleh keluarganya sendiri. Ini pertanyaan, saya seperti ini Bang Jerry, ini kan Ya, artinya Presiden Jokowi bisa bisa saya katakan meskipun di awal mengatakan menyerahkan sepenuhnya pada Kaisang, tapi ya sedikit banyak ada kaitannya Presiden Jokowi dengan keputusan Kaisang ini, termasuk apabila nanti Gibran ke RI 1 begitu kan, ke pemerintahan, kemudian Kaisang yang akan meneruskan di Solo. Apa tidak kemudian Presiden Jokowi bisa dikatakan berdiri di dua kaki, lalu berpeluang untuk bisa membesarkan PSI setelah nantinya dia tidak lagi menjadi presiden? ya termasuk kemungkinan itu juga ada gitu ya dan peluang itu kan menjadi terbuka dengan bergabungnya Kaisang Mhm, gitu dengan bergabungnya Kaisang gitu ya apakah eh, apa ya kita kan nggak tahu ya apakah relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP dan Ibu Mega itu juga akan mulus
Ya, kalau sampai sekarang kan tadi saya mengatakan ya, saya melihat bahwa sampai sekarang Pak Jokowi itu masih menghargai dan menghormati PDIP sebagai partainya, termasuk punya hubungan baik dan relasi yang baik dengan Ibu Mega dan gitu. Tapi ke depan kan kita nggak tahu, gitu ya. Kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Karena itu peluang-peluang atau kemungkinan seperti yang tadi dikemukakan itu ada saja, gitu ya. Ada saja, bisa saja ini mengarah ke sana, ya, mengarah ke sana. Karena kan gini, saya selalu bertanya-tanya sejak dulu ya, apakah Presiden Jokowi ini bukan apakah setelah selesai menjadi presiden, apakah dia akan kembali ke Solo dan menjadi pengusaha kayu lagi atau mebel lagi, atau seperti apa? Nah, agak sulit itu karena dia sudah terlibat dalam urusan politik selama 20 sampai 25 tahun sejak menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian eh, gubernur DKI dan presiden 2 periode. Jadi lebih dari 20 tahun. Nah, kalau dia mau masih semacam apa ya, masih ingin untuk berpolitik-politik ria lah ya, gitu ya, katakanlah begitu, dia akan berpolitik dengan partai apa? Apakah dengan PDIP, gitu ya? Ini ke depan ya. Apakah ada tempat Pak Jokowi juga di PDIP? Itu kan satu pertanyaan juga. Dan mungkin juga Pak Jokowi bertanya-tanya soal itu, gitu ya. Jadi kalau memang ruang itu juga agak tertutup di PDIP, katakanlah ya, kita ini kan berandai-andai ya. Kalau ruang itu tertutup di PDIP, ya bukan tidak mungkin dia akan memilih kendaraan politik lain ya, untuk katakanlah berpolitik ria ya, atau untuk masih ikut-ikutan dalam dinamika politik Indonesia gitu ya. Dan kalau lihat relasi dan hubungan Pak Jokowi dengan PSI selama ini kan relatif baik, Betul. relatif baik ya. Jadi kemungkinan ke arah itu bisa saja. Dengan masuknya Kaisang ini mungkin akan jauh lebih mudah. Nah, apakah keputusan Kaisang untuk bergabung dengan PSI itu juga dipengaruhi oleh Pak Presiden Jokowi? Ya, bisa saja, bisa saja ya. Apakah kan sudah pasti begini ya, Kaisang ataupun Gibran ataupun mungkin Bobi, ketika ingin terlibat dalam hal-hal yang sifatnya politik gitu, apalagi menjadi politisi ya, sudah pasti akan minta pertimbangan bapaknya. Ya, bagaimanapun Pak Jokowi adalah presiden. Apakah pertimbangan itu akan didengar atau tidak, itu mungkin soal lain. Itu soal lain ya. Di beberapa kesempatan Pak Jokowi mengatakan sebetulnya pilihan itu adalah pilihan Kaisang sendiri. Mungkin dia memberi saran, dia memberi masukan, ya, dia memberi pikiran dan gagasannya, tetapi keputusannya adalah keputusan Kaisang. Karena dia mengatakan, ya kalau dilarang kan saya sempat membaca ya di beberapa media online itu yang mengatakan, nah toh dia nanti akan ke sana juga. Ya, artinya eh, pilihan itu memang menjadi pilihannya Kaisang. Kalaupun dilarang, gitu ya kira-kira kan begitu ya. Kalaupun ditahan, ya nggak bisa, dia tetap akan ke sana. Kira-kira begitu ya, gitu. Karena itu seberapa besar pilihan politik Kaisang ini dipengaruhi oleh Pak Jokowi, itu memang menjadi pertanyaan. Atau apakah Pak Jokowi secara sengaja juga mengarahkan Kaisang untuk menjadi anggota PSI, itu juga yang menarik untuk diketahui ya. Selama ini kan kita berandai-andai ya. Kalau dari pernyataan-pernyataannya, kelihatannya ya Pak Jokowi sebatas memberi masukan pikiran, gitu ya. Kalau saya mau berasumsi positif aja, dia memberi saran, pertimbangan, gitu ya. Lalu keputusan itu ada di tangan Kaisang sendiri, gitu. Kalau saya berpendapat begitu ya, meskipun ya keputusan ini juga akan ada efek seperti tadi ya bagi Jokowi itu sendiri ya. Kalau ke depan setelah selesai menjadi presiden, lalu dia masih ingin berpolitik-politik ria lah katakanlah begitu ya, ya kemungkinan kalau tidak ada tempat di PDIP,
bisa saja dia akan ikut Kaisang juga, bisa, atau Oh, memilih partai-partai politik lain. aha. Karena Pak Presiden Jokowi itu kan dekat dengan hampir semua partai politik, komunikasi politiknya baik dengan mereka gitu ya, sehingga apa lebih gampang lah ya kalau dia mau memilih di partai politik mana dia mau berpolitik setelah setelah masa jabatannya selesai, dan kalau memang di PDIP dia tidak mendapat tempat yang cukup memadai, kan begitu. Oke, apabila tidak dapat tempat yang cukup memadai di PDIP, bisa saja Ya kemudian kita kita nggak mencari tahu ini kan, tunggangan lain begitu ya, ini Bang. pikiran-pikiran Hmm. apa aja ini Mbak ya. Ini Oh, pikiran-pikiran yang saya kira kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. oke, baik. Bang Jerry, ini dua pertanyaan terakhir dari saya. Tadi kita sempat menyinggung soal bagaimana Mas Gibran yang juga putra dari Presiden Jokowi kemudian berkemungkinan atau berpotensi begitu ya untuk kemudian bisa menjadi calon wakil presiden, yang mana narasinya ya bisa bersama dengan Prabowo Subianto, kemudian bisa bersama dengan Ganjar Pranowo. Di tengah kondisi juga banyak yang mengatakan semuanya tergantung Presiden Jokowi, kemana Presiden Jokowi menginginkan pasangan dari dua baca presiden itu siapa, seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bang Jerry, lebih berpotensi mana sih ketika Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dan Gibran ya masih dalam lainnya begitu, PDIP bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, Bang Jerry? Iya, lagi-lagi begini ya, sebetulnya eh, memang realitas politik kenapa nama Gibran itu muncul, karena memang eh, ya dia punya popularitas dan elektabilitas yang cukup baik ya, sehingga Hmm. kalau dia berpasangan dengan salah satu calon, eh, ya sumbangan sumbangan elektoralnya menurut saya juga akan signifikan ya. Memang bukan juga karena Gibrannya, tapi karena Pak Jokowinya sendiri, gitu ya. Karena Hmm. saya kira kalau Gibran tanpa Pak Jokowi itu juga mungkin tetap populer ya, tapi tidak akan sehebat dan sekuat sekarang, gitu ya. Nah, karena itu sebetulnya peran Pak Jokowi dalam konteks ini itu masih menentukan kepada siapa dia akan berlabuh. Saya kira dua-duanya masih punya kemungkinan yang cukup terbuka ya. Hmm. Kalau menurut saya kansnya 50-50 ya. Kenapa? Karena begini, Gibran itu eh, kader PDIP sama dengan Mas Ganjar, gitu ya. Sehingga kalau ini mau dipasangkan, menurut saya tidak ada kendala. Dari sisi elektabilitas, menurut saya juga cukup baik ya. Meskipun ini sama-sama Jawa Tengah, tetapi begini, eh, Gibran itu sebagai generasi muda ya, sebagai generasi milenial, sebetulnya popularitas dan elektabilitasnya itu bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, gitu ya. Artinya kalau dikelola ya, di branding segala macam, kemungkinan untuk mendapatkan suara di luar Jawa Tengah itu masih sangat terbuka. Karena itu Hmm. bagi saya kalau memasangkan Ganjar dengan Gibran ya, karena ini kan pilihan yang diberikan Mbak ini hanya dua itu Hmm. tetap terbuka, itu tetap terbuka. Dan tidak akan ada halangan ya, karena dua-dua masih satu partai, meskipun harus bangun komunikasi dengan kekuatan politik lain karena ini satu warna, gitu. Tapi bukan tidak mungkin gitu, bukan tidak mungkin. Kemungkinan itu ada mungkin meskipun persentasinya kecil tapi ada saja ya. Hmm. Nah, yang kedua, memang dengan Pak Prabowo akan jauh lebih saling mengisi nih, gitu ya, karena dari dua partai yang berbeda gitu ya, dari dua basis konstituen yang berbeda gitu ya, akan saling mengisi, dan selama ini komunikasi politiknya juga sudah terbangun ya, Hmm. meskipun mungkin difasilitasi oleh Pak Jokowi, tapi komunikasi politik itu sudah terbangun. Jadi kalau paket ini yang mau dipasangkan, saya kira peluangnya juga 50-50. Artinya 50%, peluangnya 50%. Tentu memang begini, pencalonan Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden
memang masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Betul. syarat umur, ya, Mhm. syarat umur. Tetapi saya kira eh, politik Indonesia kan begitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau deal Mas Gibran akan menjadi cawapres, entah dari calon presiden yang mana, gitu ya, saya kira proses di Mahkamah Konstitusi itu akan jauh lebih mudah. Gitu ya. Bagaimanapun ada proses politik di sana. Dan ketua Mahkamah Konstitusi ini juga sekarang menjadi apa ya, meskipun tidak serta merta ya, itu kan jadi apa namanya itu, omnya Ipar, Gibran ipar. lah ya, Iya betul. pamannya ya, Paman. menjadi pamannya Gibran. Ya, jadi bisa saja ya ini tergantung deal politiknya itu apa. Mhm. Ya, jadi putusan MK itu kalau deal politiknya Mas Gibran itu positif menjadi cawapres, ya eh, MK itu akan lebih mudah jalannya keputusannya, dan keputusannya mungkin akan memang memutuskan bahwa ada perubahan terkait dengan pasal itu Mhm. untuk mempermudah ya, mempermudah umur. Ini sekarang kan 40 tahun, akan menjadi mungkin 35 tahun menyesuaikan dengan Mas Gibran. Tapi sekali lagi Mbak, yang begini ini juga harus kita kritisi ya, Mhm. harus kita kritisi, apalagi sebetulnya salah satu poin kritis kami ya, atau saya pada khususnya terhadap Mas Gibran, fenomena Mas Gibran ini kan memang fenomena politik yang kadang-kadang kita susah nolaknya. Ada kebutuhan eh, ada kebutuhan lapangan ya, ada kebutuhan konstituen ya untuk menaikkan figur seperti Mas Gibran. Nah, tetapi kita selalu beri catatan bahwa perubahan konstitusi itu mestinya tidak boleh dilakukan dalam rangka kepentingan politik seperti ini, gitu ya. Ini nanti akan menimbulkan kerepotan-kerepotan di kemudian hari. Konstitusi itu harus berubah sesuai dengan kebutuhan kebangsaan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan bangsa ya, bukan dalam rangka mengendorse atau menaikkan salah satu figur ya. Mhm. Gitu. Kalau saya begitu ya, meskipun fenomena ini adalah fenomena yang hampir nggak bisa kita tolak ya. Saya mengerti realitas politiknya, tapi kita juga harus tetap apa ya, memberi ruang bagi eh, apa eh, sesuatu yang substansial dan prinsip itu harus kita kedepankan. Gitu. Karena itu kalau saya diminta memilih, sebaiknya si pilihannya jangan memilih Gibran karena resiko konstitusional kita itu menurut saya berat ya. Mhm. Dan bagi saya tidak baik kalau merubah konstitusi itu mengikuti orang ya, atau karena kita sedang mengendorse atau mendorong satu orang tertentu, sehingga kita harus merubah konstitusi. Oke, baik, Bang Itu Mbak. Jerry. Oke, terima kasih banyak Bang Jerry atas kesempatannya untuk berbincang bersama dengan saya di Tribun News Fokusara ini. Masih banyak Baik, peluang terima artinya kasih. ya, di tengah Ini jadi dinamika politik yang betul. memang masih terjadi sampai ini. Terima kasih sekali lagi Bang Jerry Terima atas kasih. kesempatan. Demikian Tribun News Fokus kali ini, saya Nila Irda pamit undur diri. Kita bertemu di obrolan Tribun News Fokus selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.